semuanya, kita balik lagi ke KOC Podcast. Sekarang kita kedatangan guest nih, salah satu dance cover yang lagi booming banget nih sekarang. Mantap. Mantap. Wow. Coming soon, tepuk tangan dulu dong buat Coming Soon. Ini boleh nih perkenalan dulu membernya, boleh? Satu persatu silakan. Mulai dari yang paling tua aja kali ya. Ya, kita juga kan sering ketemu ya di depan, cuman nggak pernah kenalan gitu ya, kalian aja di sini. Iya benar. Terus. Halo semuanya, nama saya Aceh. Saya di sini sebagai Lay. Gitu doang kan? Oke, Iya. Mantap. Next. Oh, halo. Terus Aku Sarga sebagai Chen. Mantap. Halo, Sarga. halo Kak Sarga. Halo, aku Adi sebagai Anyol. Halo. Canyolnya sudah pisan. Halo, kenalin aku Andi jadi. Halo Andi. Halo. Halo. Iya mau Nama aku Denis. Siapa dulu? lewat. Halo, nama aku Fikri jadi Baekhyun. Pemanasan vokal heula tuh sok. Ya, pemanasan. Oke, lanjut. Ada siapa? Halo, aku Denny sebagai Sehun. Halo. 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 Halo, aku Dika sebagai siapa sih? Astagfirullahaladzim. Jadi saha? Halo, mungkin udah pernah kenal sama aku ya, jadi gak usah dikenalin. Anjay. Kalian orang begitu ya. Enggak, aku Ehan sebagai Kai. Oke. Halo. Ini Halo, Kai. dari Coming Soon semuanya total ada 9 member kan ya berarti ya. Ya. Nih, jadi buat teman-teman. Si Dipa mana? Sorry. Jadi aja gini aja. Dika udah belum? Oh, Diva ya? Diva. Dan dipohokeun gitu. Diva paling ini. Sok silakan. Halo semuanya, saya Diva sebagai Dio. Halo. Kak Diva. Boleh nih si Coming Soon ini berarti udah semua ya? Udah ya? Udah aman. Insyaallah. Ini si Coming Soon ini sebenarnya kalian tuh kenapa sih pakaiin Coming Soon dan kalian tuh sebenarnya cover apa sih? Boleh dijelasin? Kenapa Ya, Coming Soon dan now showing gitu atau apa? Dijawab. Dijelasan. Nah. Sok Fikri. Oh, sama aku. Atau semisal ada filosofinya nggak dari nama si Coming Soon itu gitu? Jadi kalau misalkan nama Coming Soon sih sebenarnya ada dua versi ya. Jadi ada versi bercanda sama versi serius gitu. Ah, Ya. gimana tuh? Mau cerita yang versi bercanda apa serius dulu nih? Serius dulu lah. Yang serius boleh. Jadi nama Coming Soon itu diambil dari kayak sebuah bioskop gitu. Jadi di mana kalau misalkan nama-nama Coming Soon itu yang biasanya film-filmnya ditunggu banyak orang. Jadi kita harapkan si grup kita itu bisa ditunggu banyak orang gitu. Oh, Amin. dalam ya. Dalam. Terus kalau yang versi bercandanya gimana tuh? Kalau versi bercandanya adalah yang sebenarnya. Karena dari awal, jadi cerita dari awal kita ketemu sebagai grup sampai debut tuh kita nggak punya nama, sampai mau perform pun kita nggak tahu mau namanya apa. Ya udahlah Coming Soon aja, karena awal di grup si line itu Coming Soon EXO. Jadi sebentar lagi kita bakalan cover EXO, dan sampai debut pun karena ada nama lagi, jadi diambillah Coming Soon itu gitu. Nggak ada lagi nama soalnya. Tapi bawa hoki ya sama Coming Soon ya, bawa hoki ya, alhamdulillah. Amin. Coba si Coming Soon ini kayak kalau misalkan kayak proyekan tuh, ya udah proyekan selanjutnya ya Coming Soon-nya si EXO gitu ya.
Iya. Oh, kalau misalkan gitu sih paling kalau misalkan nama Coming Soon itu bener-bener yang cover EXO. Kalau misalkan kita project sih bener kita namanya No Showing sih. Oke. benar. Iya bener. Udah rilis namanya, udah rilis. Beneran. Kaget kalian tahu gitu. Mungkin nanti bisa trailer lah ya kalau ada proyekan lain. Full movie. Nah, ini dari awal si Coming Soon kebentuk ini sebenarnya dari kalian sampai saat ini tuh membernya tuh emang member fixnya segini atau pernah ada perubahan member atau ganti-ganti member itu ada nggak kira-kira? Enggak sih kalau misalkan buat perjanjian member. Kita dari awal debut sampai kita sekarang alhamdulillah nggak pernah ada member masuk atau member ganti atau gimana nggak ada. Ya dari awal sampai sekarang kita 9 member tetap ya berarti ya? Betul. Alhamdulillah. Masih kompak alhamdulillah. Ya. Oke. Ini berarti si Coming Soon ini dari tahun berapa sih kebentuknya? Oh, bulan Ramadan 3 tahun yang lalu. Dia 3 udah tahun 3 yang lalu. Itu pas Bulan bulan Ramadan Ramadan juga. ya? Pas Nuzulul Quran juga. Wow. Pantes berkahnya. Berkah sih bener sih. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Tapi nggak berkah karena kita latihan dan taraweh. Eta sih. Oke, Enggak terus kan ini kan beres ini taraweh bersama. Oh iya benar. Amin. terus ini kan Pencitraan sekarang lah. tuh berhubung ini kan lagi pandemi ya, lagi corona juga. Nah, jadi kegiatan sekarang dari masing-masing member tuh apa aja sih? Kegiatan masing-masing dari Panjangin kalian. kumis. Beberapa sih ada yang manjangin kumis ya. Iya ya, kelihatan ya. Kelihatan banget ya. Udah bukti nyata sepertinya. Jadi ada yang kuliah kah atau ada yang udah kerja? Boleh dijelaskan? Maksudnya kan kegiatan kalian sebagai cover dance itu kan terhambat ya gara-gara si corona ini. Betul. Ya, kalian ngapain nih sekarang gitu? Betul. Ngapain aja? Paling kalau misalkan ada beberapa sih ada yang kalau misalkan ada yang kerja, ada yang masih WFH kayak misalkan ini kan WFH terus apalagi yang kerja terus kalau kuliah masih ada yang tetap muka di online gitu di daring. Ada beberapa ya online ya. Ya, ada beberapa yang gabut di rumah jadi melakukan hal-hal di rumah seperti memasak, seperti ada yang pusing juga. Dan memanjakan kumis ya. Ya, ada yang mempercepat kerja. Nguras balong merenya ada ya. Iya. Nguras balong. Terus ini si Ade semangatnya. Coming Soon ini apa ya? Kan udah 3 tahun jalan nih. Jadi Baru mau 3 kayaknya. Baru mau 3 ya berarti. Juli. Oke, berarti jalan-jalan 3 tahun. Nah, ini selama kalian dance cover ini benefitnya apa sih buat kalian sebagai yang benefitnya? Boleh Sarga jawab? Boleh Sarga jawab. Boleh siapa aja jawab. Udah mau kebeli iPhone dari kami. Ada. Ngalahin Binomo ya kalian main dance covernya. Orang-orang tidak tahu. Jadi ya benefitnya di luar itu apa aja nih? Apa kalian relasi lah atau apalah? Atau dapat pacar kali? Kalau Sarga benefitnya mungkin dia udah mulai pintar mempercantik diri ya. Alhamdulillah bisa make up sendiri. Tunjukin skincare-nya dong, Kak. Makeup tutorial. Kalau benefit sih banyak sih kalau kita ya misalkan pribadi masing-masing dari gara-gara dance cover bisa bersolek diri. Jadi yang awalnya kucel jalanan banyak hidung kuliah akhirnya bersih. Oke. Selain itu juga mungkin nama-nama uang jajan ya karena hobinya juga kan alhamdulillah menghasilkan uang juga kalau yang serius. Selain itu juga paling nama-nama yang paling penting ada nama-nama relasi sih yang paling penting itu. Oke. Sama nambah followers. Nambahin dong. Buat nama follower. Buat kalian masing-masing ada nggak sih kejadian kayak semisal yang dulunya orangnya tuh nggak pede tiba-tiba ikutan dance cover kan sering manggung di depan banyak orang kan terus jadi tambah pede, ada nggak sih di antara kalian yang kayak gitu?
Adi. Ada. Aku. Kayaknya udah kepedean makin pede deh. Oh. Udah pede makin pede. Aku dulu nggak pede soalnya ompong. Gara-gara dance cover Adi. Temen kita juga yang ompong dah dulunya adalah gak usah disebut ya. Ada yang gak usah disebut. Ya pastilah kalau misalkan nama pede, silakan pasti aja. Ya. Jadi intinya banyak benefitnya lah ya buat kalian. Iya. Alhamdulillah. Banget. Alhamdulillah. Nah, terus selama si Coming Soon berkecimpung di dunia dance cover, ini suka dukanya sih apa sih dari kalian? Dijawab oleh Adi. Dijawab oleh siapa ini? Boleh siapa Sama aja? Adi. Jawab aja siapa? Adi. Aku mah sukanya banyak ketemu teman-teman baru. Cewek. Cewek. Cewek beneran. Teman. Terus kalau dukanya Ya, duka ada apa orang? Duka ada apa? dukanya apa ya? Kalau misalnya kalah lomba aja sih, udah itu aja. Anjay. Parah banget nggak menerima kekalahan. Gimana? Tidak menerima kesalahan. Parah banget. Kita menerima kekalahan. Tapi ada satu lagi dukanya loh. Apa? Misalnya kita lagi guest star keluar kota gitu ya, terus misalnya 2 hari, terus habis perform kan pulang. Ya. Nah, pas pulang ke rumah masing-masing tuh kayak sedih anjir sendiri Iya, bener. lagi gitu anjir. Oh, Iya. Pintu keluar tuh ada di tol Cipularang. Tol apa sih? Tol Kita matur gitu. Baleuni. Tol Pasteur. Sedihnya beres event besok hari Senin. Nah, Oh, itu iya. bener. Dan saya kerja gitu ya. ya, apalagi buat yang kerja ya. Saya langsung kerja di kantor. Kalau aku mewakili Adi, sedihnya itu semenjak Discover kok aku malah putus ya. Percintaannya ganas. Kayaknya dukanya ada kita sering ketemu masing-masing, tidak ketemu pacar-pacarnya masing-masing atau enggak. Kayaknya 98% ketemu kita daripada ketemu keluarga kayaknya. Beneran deh. Ya benar-benar. Bener. Oh, kalian pernah ngerasa gini nggak sih? Kalau misalkan manggung di depan banyak orang itu kan banyak pasti apalagi Coming Soon ya banyak yang cheer lah, banyak yang ngeprokin, banyak yang suka gitu. Terus kalian sampai rumah, masuk kamar, terus kalian tuh ngerasa kayak anjir, orang juga ya tadinya manggung jadi tiba-tiba ya orang juga orang biasa sih di rumah mah ya sendiri lagi gitu. Ya. Jadi diibaratin kalau misalkan di bawah panggung kita mang-mang, meskipun di panggung opa-opa. Ya. Mungkin ada ya sebagian orang kayak real life-nya tuh disama-samain kayak artisnya, misalkan kalau misalkan misalnya nih ada orang yang covernya misalkan dia jadi Kai, terus real life-nya juga dikai-kain gitu. Kayak Indo gitu ya. Ya, kan aku sendiri jujur, aku kadang bisa merasa kayak cuman ada waktunya kayak di stage doang. Pas turun udah aja biasa, bukan aku gitu, bukan Kai gitu. Benar. Gitu. Ya. Betul. Paham. Bisa memposisikan diri lah ya. Ya, jangan berlebihan. Terus ini dari kalian itu masing-masing pertama kali buat ikutan dance cover tuh alasannya kenapa sih? Apa alasannya karena emang kalian basicnya suka Korea kah atau diajak teman atau emang niatnya emang cari uang dari dance cover gimana tuh? Boleh dijelasin nggak tuh? Masing-masing. Emang interestnya ke dance gitu. Ini Katia kemakan sendiri. Kenapa? Kemakan omongan sendiri. Soalnya ngehina jadi suka. Oh iya. Lebok lah ya. Sama terjebak aku juga. Terjebak ya. Terus yang awalnya interest ke dance-nya emang ada nggak dari kalian? Banyak. Banyak. Gak pernah ngehina cover dance ya atau Korea gitu. Pertama lihat Suju itu langsung suka, terus mulai joget-joget tuh kepikiran dance cover tuh karena mungkin ramai kali ya joget tuh nggak sendiri gitu barengan gitu, terus show dengan orang gitu. Tapi awal-awal sih belum mikirin soal duit mungkin ya. Mungkin di Coming Soon doang mulai mikirin. Setelah pandemi mikirin duit.
Kalau Terus Aceh pertama kali di ada mana lagi yang Aceh? lain? Ah, Kalau Aceh pertama kali yang lain gimana pendapatnya yang lain? sama kayak Ehan sih sebenarnya pas pertama kali. Kalau dulu tuh zaman lihat Lucifer, pertama kali lihat Lucifer, terus yang Bentar, Cuy. Hah? Dulu tuh tahun berapa ya, Cuy? Jangan pertama lihat Lucifer sih ngelihat gerakannya emang dulu kan doyan dance juga gitu, terus lihat Lucifer gerakannya bagus, iseng-iseng gerakin, terus tahu ada event Korea dulu waktu zaman di Bimol masih happy banget. Sering datang ke situ gitu kan, terus jadi kenal juga sama 1-2 orang yang berkecimpung di cover dance, akhirnya masuklah ke dunia cover dance gitu. Dan ternyata ya bertahan sampai sekarang gitu kan, walaupun ada niatan, aduh udah tahun ini terakhir, sana gitu kan, terus kerasa. Yang tahu Bimol artinya udah tua. Yang tahu Bimol artinya udah tua, anjir. Oh dulu aku diajakinya b-boyan gitu loh. Iya. Jadi nggak langsung ke cover dance dulu? Enggak, dulu b-boyan modern gitu. Taunya diajakin joget Korea. Sekarang boy band bukan sekarang. Iya lanjut sampai sekarang ya. Iya. Terus yang lain ada yang mau nambahin nggak? Paling kalau yang kayak sebenarnya cuman suka Korea cuman gara-gara K-pop doang, tapi karena salah satu teman kelas ngajakin dance cover, saya yang lanjut sampai sekarang yang ngajaknya udah nggak dance cover, biasanya kan kayak gitu. Bener. Yang diajak biasanya bertahan ya biasanya. Iya, yang keajaknya kayak aku gini pasti bertahan sampai sekarang, tapi yang ngajaknya udah nggak tahu kemana sekarang. Nggak tahu kemana. Bukan hokinya kali. Bukan hokinya. Yang lain. Liva, dari tadi Liva belum ada ngobrol. Tadi Liva Sarga kok diem aja? Udah kurang lebih sama sih kayak gitu. Udah disebutin semua. Udah semua. Iya. Aku sama Fikri. Kalau si Sarga mas tahu aku karena dia C, jadi dia join Discover. Terus. Jadi kita cek inside. Kan CS tuh cantik semua kan? Oh iya benar. CS itu bukan cantik semua. Makanya mau make up glowing. Cantik semua. Masa kamu doang? Jadi bukan kami semua cantik semua. Cuman pencitraan doang kami suntuk bioskop bla 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 bla, sebenarnya chat cantik semua. Terus ini dari Coming Soon sendiri nih, ada nggak sih kayak misalkan momen tertentu yang bikin kalian tuh apa ya, berkesan lah, momen itu tuh berkesan itu pas kapan tuh? Banyak banget. Banyak Wah, banget. banyak katuy. Yang paling berkesan apa ya? Biasanya kalau menang-menang lomba gede sih, kayak misalkan CDF, KWF kayak gitu. Ada satu momen yang paling berkesan banget tuh pas mau ada gathering SM Town gitu kan, gathering SM Town, terus mereka tuh ngadain lomba di mana yang juara satunya tuh mereka bisa jadi openingnya di gatheringnya. Nah, itu first time. Beneran kita tuh di prosesnya pun kita banyak struggle-nya gitu kan, ada 1-2 momen yang emang bikin berat buat ke lombanya, terus pas lombanya pun ngeliat saingannya wah kayak emang bikin kita ngedown banget gitu kan, tapi alhamdulillahnya kita bisa menang, terus ya kita bisa jadi opening kan di gathering itu, walaupun cuman mungkin kalau orang yang ngelihatnya ya itu cuma sekedar opening di gathering gitu. Iya, betul, Dan skalanya pun skala kota Bandung, bukan skala nasional gitu kan, tapi mungkin beberapa member kami semua itu momennya tuh beneran ngena banget gitu kan, karena emang hasil dari sebuah perjuangan gitu. Oh, tapi ada yang nggak emang awalnya itu kan niatnya cuma proyekan doang gitu, cuma sekali perform doang, iseng-iseng doang. Emang karena setelah kita event yang pertama, next event tuh kita tuh ada event lagi
lomba aja lagi lanjut. Dan kebetulan event SM tahun itu. Nah di event itu tuh kayak kita tuh menang terus masuk jadi opening di gathering itu. Nah setelah itu tuh kayak di diri sendiri tuh kayak ada semangat diri buat lanjutin grup ini karena emang kebetulan grupnya masing-masing di yang grup sebelum-sebelumnya tuh emang sedang pada vakum. Ya udah daripada gabut dan gak ada latihan dan gak ada perform, udah kita lanjut aja dulu. Ternyata grupnya yang dulunya melempem, sekarang kami isunya malah yang konsisten kayak gitu. Keren lah, Dennis. Berarti ini sebenarnya kan si Coming Soon ini kan berarti gabungan dari apa ya? Dari Iya betul, serius. Kayaknya deh. Jadi emang jadi sebelum Coming Soon itu emang kalian masing-masing itu emang ada grupnya berarti ya? Iya. Oke. Tapi enaknya Coming Soon sih kita semua pernah cover EXO gitu. Jadinya nggak terlalu kaget. Yang paling berkesan tuh di waktu event CGV itu loh. Jadi kan waktu awal ikutan denger yang semifinal, aku denger durasi 1,5 menit itu kan nggak memungkinkan juga ya gitu, 1 menit 30 detik. Terus juga bisa ke final. Nah yang berkesan tuh yang di finalnya gitu, maksudnya kayak lihat 5 kontestan lain kan kita ada 6. Si 5 orang itu tuh kayak kan ada 2 konsep nih. Pertama kalian harus bawain lagu dari CGV. Kedua kalian harus bawain lagu dari cover kalian sendiri. Covernya. Pas lihat dari orang lain kayak ini konsep CGV semua berkoreo, semua pada pada hype gitu. All out gitulah, all out gitu. Pada lihat lah ya berarti ya. Ada yang lip sync, ada yang nyanyi langsung. Di record ya? Iya, nyanyi langsung. Ada yang nyanyi langsung, ada yang koreonya meledak semua, sedangkan kita tuh konsep CGV aja cuma modal kabaret dan properti doang gitu. Ya gitu. Sama di pas di konsep yang covernya masing-masing juga kayak kan ada yang 4 Minute, ada yang Blackpink. Itu semuanya pada pecah. Iya, pecah parah. Lagu power yang cuma tepuk tangan doang gitu. Dengan rasanya itu nah, di situ tuh kayak mungkin ya dance cover tuh nggak tentang dance juga gitu, tapi tentang pembawaan kalian di atas panggung gitu. Oh iya, betul. Paham. Yang paling berkesan berkat Kak Dika sama Kak Andi di situ yang jadi pemeran utamanya. Soalnya kabaret kan idenya Andi dan kebetulan di situ juga Dika emang basicnya dari dulu emang kabaret, jadi acting so cantik, acting so ganteng, acting so laki itu bisa di situ. Eksekusinya oke lah ya berarti ya pas kabaret. Jadi aku mah cuma jadi badut doang bawa banner. Gerakannya. Emang sumpah sih di event itu kita cuma berapa persen ya koreonya ya, cuma dikit banget. Dikit banget. Oke. Tapi di situ berarti kalian juara 1 ya? Alhamdulillah. Berkah ya berarti sama Coming Soon di bulan Ramadan. Kita kalau jargon sebelum naik panggung juga kan Coming Soon takbir Allahu Akbar ya, selalu. Serius Allahu Akbar. Alhamdulillah semua muslim, sama kan karena Coming Soon tadi kan mualaf, jadi gitu alhamdulillah. Kalau sebenarnya kita Allahu Akbarnya cuman jargon doang. Allahu Akbar beresnya Coming Soon alhamdulillah. Lupa bro. Terus ini dari kalian ada nggak sih kayak tips nih? Jadi kayak buat orang-orang baru yang mau gabung ke dance cover tuh tipsnya apa sih? Ada nggak? Bisa sharing nih ke teman-teman semua yang mau gabung gitu ke dance cover ini. Diva, Andi, Sarga yang paling C. Kalau dari aku kalau emang minat lakukan sajalah, jangan ragu. Wow. Bakal lanjut. Jangan setengah-setengah lah ya. Iya, benar. Iya.
Boleh yang lainnya ada yang nambahin? Sama jangan ngerasa apa ya? Sebenarnya kan anak cover dance, bukan cover dance doang sih sebenarnya. Literalis dancer tuh sebenarnya kadang dipandang sebelah mata juga kan di publik. Apalagi cover dance hip hop gitu kan, dipandang sebelah mata banget di publik. Jadi kalau misalkan emang kalian punya keinginan atau kalian punya niat gitu kan buat ikutan cover dance, jangan pernah ngerasa malu kalian bakal dicemooh di publik gitu. Karena kalau kalian tekun, orang lain tuh gak akan bisa dapetin apa yang kalian bisa dapetin di cover dance. Nah, betul banget. Ya, jangan cuma karena cover dance gitu. Jadi mungkin nganggapnya stigma orang Indonesia mungkin mikirnya cover dance, apalagi cowok ngedance, maaf ya, katanya bencong atau kayak gimana. Sebenarnya itu kan pemikiran orang-orang yang nggak tahu. Betul. Cuman kalau misalkan kita bisa jadiin dance cover itu batu loncatan kita buat kedepannya, kan banyak kan kayak yang bisa jadi banyak endorse, terus ada yang jadi artis, ada yang jadi boyband beneran, ada yang jadi singer kan, ada yang bisa usaha juga kan gara-gara cover dance. Jadi jadiin cover dance itu batu loncatan kita buat ngelakuin hal yang positif. Ya, betul. Wow. Soalnya aku jujur ya, aku untuk cover dance itu dari SMP sampai sekarang itu belum pernah ada yang ngehina, jujur loh, sumpah. Oh ya? Karena mungkin emang aku jago nutupin dan saat orang lain Jangan nutupin. Jangan nutupin. Saya punya strategi. Terus ketika orang lain tahu aku kebuka udah jadi cover dance itu, orang udah tahu duluan achievement yang aku punya gitu. Maksudnya orang lain itu kayak mau ngehina juga dia achievement-nya udah banyak gitu. Betul. Jadi hasil yang berbicara lah ya. Iya, benar banget. Jadi emang di dance cover juga kan emang kita berkreasi ya. Ya. Kita berkreasi. Jadi biar orang-orang yang nilai aja lah ya berarti. Cover, cuman kita mengubah gitu. Covernya tuh diganti juga gitu biar lebih kreatif gitu, enggak sama terus. Oke, paham. Aku mungkin sama kayak si Ehan ya. Dari SMP. Disebut. Cuma bedanya kalau Ehan mah kan nggak ketahuan ya, kalau aku mah ketahuan, nggak kuat mental di pojok wae. Nggak kuat mental. Di pojoknya kayak gimana nih? Di pojoknya kayak gimana? Ngompong gitu. Di mana sih lelaki joget kio ke Koreaan? Ya gitulah di SMA, waktu di SMA pas baru masuk. Bener. Terus kan malu sebenarnya, soalnya kan anak-anaknya teh nggak pada kenal gini, pada baru kenal gitu ya kelas 10 tuh. Makanya berhenti aja. Pressure yang paling keras tuh bukan dari sosial sih kalau misalnya aku, dari orang tua sebenarnya. Kalau misalkan orang tua emang nggak nge-support, ditambah kan background-nya orang tua aku kan alim dari pesantren, termasuk aku juga pesantren, bapak dikadang, bapak pakai gamis. Jadi kan pressure kita buat dance cover yang buka-bukaan, ditambahkan K-pop kan ya tahu lah sendiri. Jadi kayak yang pressure utamanya tuh kayak lebih dari ke orang tua sih, gimana buktinya. Tapi setelah ada piala, ada achievement, duit nggak minta ke orang tua, terus kita juga kelihatan lebih enak dilihat. Jadi orang tua juga kayak yang nggak apa-apa lah, ada hal positif yang dia dapetin dari dance cover. Sama banget. Nah, kalian menyikapi cemoohan dari orang atau orang tua yang nggak sport tuh kayak gimana sih? Duit piala. Konsepnya dua itu aja. Bener. Biar itu mah konkret pisan. Mau disebut kan gimana? Ya, maksudnya mau disebut bencong atau enggak banci juga, yang penting jalan-jalan gratis dan mendapat uang. Iya. Sekali. Dan gak nyusahin orang lain ya. Betul. Iya. Nah, itu. Ya. Followers membuktikan. Jadi sebenarnya kan kalau bisa dibilang ya, kalian ini kan emang dari tadi obrolan yang awalnya tuh hobi kan ya. Hobi kalian ya, interest kalian ke K-pop, interest kalian ke dance. Itu hobi yang menghasilkan uang ya. Alhamdulillah. Menghibur lah ininya. Hiburan menghasilkan uang. Ada feedbacknya gitu. Ada feedbacknya ya. Itu kalau ini ke pertanyaan lebih menantang ya. Satu pertanyaan doang sih. Wow. Nggak terlalu menantang sih sebenarnya. Jadi kok deg-degan ya? Nggak sih, ini kayak itu kalian nih ya.
Jadi selama kalian sebelum perform kan pasti ada latihan, bikin kostum dan lain-lain ya. Itu belum ongkos bensin buat ke tempat latihan, belum buat bayar studio. Nah, itu kalian tuh selama ikut dance cover ini tuh balik modal nggak sih? Banget. Oh, Kayaknya boleh balik. jujur. Gimana boleh Gimana, jawab. Ndi? Gimana? Seru nih. Sebenarnya kalau dibilang balik modal mah enggak kali ya. Kalau dihitung dari awal, kalau kasarnya enggak sih. Cuman kesenangan yang kita dapat kayaknya kita nggak usah mengeluarkan modal berlebih buat kesenangan yang sebanyak ini gitu. Jadi kayak itu benar banget. kalau hitung-hitungan uang emang rugi, tapi kalau ditambah dapatnya duit dan seneng dan bangga gitu lebih sih gitu. Lebih ya. Oke. Pengalaman Kepuasan batin lah ya berarti ya. Pengalaman. Tapi sih sebenarnya kalau awal-awal nitih karir wajar lah kalau misalnya rugi kayak kita seneng juga ngkos terus bikin kostum juga jujur kita nyicil terus awal-awal. Cuma sekarang karena alhamdulillahnya banyak rezeki dan orang percaya kita buat menghibur juga kayak yang kita ngehibur ada feedback ya kita seneng modal kembali ya meskipun lebihnya juga nggak banyak seenggaknya modal kembali juga dan kita senang dan kita ngerasain kesenangan di luar kota terus minggu orang juga tuh udah cukup sih buat. Mantap. Tergantung si persepsi balik modalnya tuh apa gitu. Kalau misalkan ngomongin balik modal material emang kayaknya sebalik modalnya pun kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita gabungin antara material dan non material gitu kan itu lebih banget sebenarnya lebih banget dari yang udah kita keluarin. Itu banget. Oke. Paham. Yang lainnya ada yang mau nambahin nggak? Udah. Apa sih paling kalau misalkan untuk urusan kostum sih kalau misalkan awal doang kayaknya kita ya buat nyoceng uang sendiri kalau misalkan sekarang sih ya kalau sekarang kayaknya karena kita kan punya konsep uang kas gitu ya dari jadinya dari berapa persennya dari uang fee yang kita dapat kita simpan dulu buat dipakai buat hal-hal yang lebih penting di cover dance. Jadi hal-hal yang di luar cover dance-nya nggak terlalu kayak nggak perlu uang tambahan lagi gitu dari uang yang bukan cover dance-nya gitu. Jadi tinggal nambahin aja karena ada uang kas ya. Kayak mau transport kadang-kadang kalau transport atau enggak nyewa mobil dan kawan-kawan kan kitanya nggak usah ngeluarin lagi gitu. Jadi udah benar-benar aman gitu anak-anak tuh. Iya. Tuh kemana-mana. Kalau aku sih pengalaman gitu yang nggak bisa diganti sama apapun. Kayak pengalaman apa sih dari Surabaya sampai Bandung gitu ya mencret nggak bisa nangis. Ya, 20 kali lebih di kereta. Mau naik jurig di hotel. Di apartemen ada jurig. Di apartemen ada hantu. Gara-gara Andi dibuka pintunya. Pernah orang kayak itu mah. Asli anjir. Tapi kalian ini ya wae jurig teh. Heran. Kalian ini dalam satu titik dalam karir kalian di cover dance pernah nggak sih ngerasa ada kayak aduh orang kalau nggak ikutan cover dance kayaknya orang bakal gini atau pernah ngerasa regret nggak gitu? Pernah nggak sih kalian ada kepikiran kayak gitu? Sering kayak gitu mah. Sering kayaknya. Pernah. Sering banget. Sering. Walaupun bisa dibilang kalau aku nggak cover dance mungkin aku jadi pegawai puskesmas terus nyuntik orang terus merane obat ambekan Nah itu Dennis kalau Adi gimana Adi? Kalau aku kayaknya tiduran terus di rumah. Main binomo. Tapi nggak menyesal lah ya kalian, nggak menyesal ya? Enggak. Alhamdulillah. Nah sekarang lebih menantang lagi nih. Boleh. Apa nih? Suka tangan. Ini kan kalian kan udah katanya tuh udah hampir 3 tahun ya bareng-bareng ya.
Nah, ada nggak sih sesuatu yang belum pernah kalian sampaikan ke teman-teman kalian di Coming Soon? Misalkan ada salah-salah atau pernah ada marah kayak satu sama lain yang belum pernah diomongin gitu, ada selek-selek apa? Nah sekarang nih kalian dari hati ke hati. Maafkan lahir dan batin. Maksudnya kan kalau lagi bikin konsep tuh kan pasti kalian kan ada 9 kepala nih ya, pasti ada benturan gitu kan, benturan ide atau itu wajar lah. Itu kayaknya sering. Nah, untuk aku yang sering mengedit lagu, apalagi ini nih kalau misalkan kayak event-event gede tuh, biasanya kalau misalkan event-event gede kan kayak si durasinya tuh ekspektasi kitanya panjang durasinya, tapi tiba-tiba kayak contoh misalkan ada salah satu event yang misalkan kita tuh berekspektasi kalau misalkan si durasinya tuh 6 menit, tapi ternyata 3 menit. Kita tuh emang sampai di grup pun kayak bahasa Indonesianya kayak udahlah ketemu aja ngobrolinnya, mau sampai pagi, mau sampai besok ya udah ngobrolin terus. Iya, soalnya iya benar-benar. Kalau misalkan apa ya, kayak misalkan urusan perdebatan sih kayaknya kalau misalkan kita debat terus kayaknya kalau misalkan wajarnya sering juga kalau itu mah wajar kalau buat kelompok. Cuma kita juga kan ada kayak pembagian job desk gitu loh, jadi kayak yang si Denis tugas ini, si Fikri, si Ehan, si Andi, si Dipa nih kalau misalnya ada event tertentu kayak udah udah gue harus ngelakuin ini terus pasti biasanya juga kayak yang ini gue sekarang harus kayak gimana ya, pasti ngobrol. Kalau misalnya ada slack kayak gitu ya wajar lah. Kalau misalnya kayak gitu, cuman karena mungkin emang udah jadi adat kalau misalkan ada sesuatu ya ngobrol beresin yang mau itu lama atau lambat jangka waktu masalahnya ya pasti beres ya, alhamdulillah, karena emang sering 9-an dan tahu gimana adatnya masing-masing, jadi saling memahami lah. Berarti nggak ada yang ngebagel ya di kalian gitu, misalnya ada yang pengen diomongin? Iya pasti ada. Eta. Wah mungkin jangan mau mungkin. Kayaknya kalau misalkan untuk urusan ngebagel sih kayak ngebagelnya tuh dalam satu kalau misalkan kayak misalkan satu waktu ngebagel terus, kalau misalkan lama-kelamaan besoknya bakalan biasa lagi, aku mah kayak gitu. Lama-kelamaan juga ada timing buat kayak nge-refresh otak gitu loh. Ada timing, entar juga. Ini juga ada timing di mana menahan egonya juga, udahlah entar juga nggak apa-apa, entar juga biasa lagi. Biasa. Mungkin itu ya yang bikin kalian nggak pernah ganti formasi ya 3 tahun ya. Iya, biasa deh. Soalnya emang dari awal maksudnya kita dari bikin kita pertama kali ketemu bersembilan juga udah kayak ngobrol kalau misalkan mau ada masalah apa-apa, mau segede apapun, kayaknya kalau misalkan kita debutnya 9, kita mau sampai vakum, mau sampai udahannya tuh bareng-bareng gitu. OT9 ya. Yes. Iya. Mau disebut lebay kayak mau disebut alay gimana, cuman discover doang nasi buat kieu-kieu teuing. Karena mereka nggak ngerasain gimana di posisinya kalau kita dari awal kayak gini. Tapi justru itu yang bikin berbuah hasil itu juga kan. Iya. Alhamdulillah itu. Oke. Udah. Nah, ini sekarang ini nih dari pribadi kalian ini kritiknya nih. Kritik buat dance cover sekarang nih. Nah. Nah, gimana nih? Keluarkan keluh kesah kalian. Keluarkan keluh kesah kalian. Astagfirullahaladzim. Boleh. Unek-unek kalian lah, kritik kalian gimana sih? Ada yang mau ngomong? Silakan yang lebih senior. Sok bebas di sini mah. Boleh siapa? Boleh sih Kak. Mau aku boleh Kak? Ada sih. Aku juga ada sih. Mungkin sama kayak Aceh. Boleh sok masing-masing aja. Siapa sok? Apa ya? Bukan maksudnya ngerendahin antara, kan maksudnya di cover dance itu ada Ruki Hubesan B. Ya. Kita kan punya kasus recent itu ya, yang X1 itu ya. Ya, gimana tuh? Jadi ceritanya ada satu grup yang nggak nerima kalau misalkan dia nggak menang. Terus
ada rookie yang marah-marah gitu, terus marah-marahnya tuh bukan nyampe ke kita, tapi nyampainya ke orang lain, terus orang lainnya ngasih tahu ke kita gitu kan. Oh, jadi kalian tahunya dari orang lain gitu maksudnya? Jadi ceritanya kayak gini. Si Gamal. Jadi Julak. Gibah time. Ya pokoknya ada namanya, salah satunya namanya grupnya A. Ya, si A nih ya gimana. Perform nih, terus kebetulan yang jadi jurinya Andi sama Aceh. Oh, jurinya dari CS. Gimana? Terus? Saya sudah tidak kuat menahan semua ini, tunggu. Jadi kayak dia tuh nggak nerima kayaknya kalau misalkan dia tuh kalah. Terus beberapa waktu kemudian, jadi ada salah satu orang yang nyampein ke aku, Kak, kayaknya ada yang ngomongin kakak sama grup kakak, dikasih di screenshotnya itu, dan ternyata dia tuh ngomonginnya bukan ke jurinya tapi malah ke kitanya gitu. Jadi kayak grup kita maksudnya misalkan contohnya EXO kita bagus kok dibanding EXO mereka gitu kan, kayak langsung ngebandingkan. Ya. Kayak kita sih sebenarnya kayak kalau misalkan EXO-nya kita lebih jelek, terus bagusan mereka ya nggak apa-apa, tapi pas dilihat kan begitu gitu. Terus katanya kesal juga kan karena di posisi itu kita jadi guestar. Mereka cuma perform 5 menitan, kita perform 25 menit, ya pasti kan bakalan capek banget gitu. Jadi nggak bakalan langsung dikeluarin powernya kan, bakalan tumbang nanti gitu kan. Terus ya udah kayaknya orangnya minta maaf pribadi ke orang itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari kalian sendiri apa ya? Kayak misalkan kasus kayak ada 3 kategori ini kan yang sampai sekarang masih nempel nih, kayak Rookie, Hube, Sanbe. Sebenarnya kalian itu apa ya? Support gak sih ke sistem yang kayak gitu? Atau gimana gitu pendapat kalian? Kalau misalnya ngomongin support atau enggak, sebenarnya kan ada positif negatifnya ya. Cuman kayak kalau kita ngambil sisi positifnya juga, kayak sekarang yang di kategori rookie, mereka nggak harus beneran kerja ekstra banget. Kalau misalnya terus benar-benar berhadapan langsung sama yang kategorinya lebih tinggi daripada mereka gitu. Bukan berarti mereka bisa gitu kan, cuman kayak ada achievement tersendiri gitu buat mereka. Kalau misalkan usaha kita teh bisa naikin kita jadi ketingkatan Hube, ketingkatan Sanbe. Kayak tingkatan itu tuh bukan cuma sekedar predikat doang gitu. Pasti ada usaha di balik itu semua gitu, bukan tiba-tiba baru langsung kurang Sanbe gitu. Nggak mungkin kayak gitu kan, semua juga pasti ada prosesnya gitu. Bahkan betul. Sanbe sekarang yang ada di posisi Sanbe gitu kan, gimana? Sama-sama berawal dari nol gitu, sama-sama berawal dari kostum seadanya, sama-sama berawal dari gerakan yang mungkin masih kurang luas gitu, sampai bisa ada di titik sekarang gitu kan. Sebenarnya positif negatifnya pasti ada gitu, cuman jadi lebih support ya kalau ini. Ya kita namanya kita hidup harus bisa fleksibel lah gitu sama apa yang ada sekarang gitu. Nggak terus melulu ngelihat ke belakang atau yang enaknya, zona nyamannya kita apa sih gitu kan. Nggak selalu harus kayak gitu kan. Gitu sih sebenarnya kalau misalkan masalah rookie di Sanbe sebenarnya nih, kalau misalnya menurut aku, kalau misalkan kan ini kan kesannya cuma juga dan doang, cuma discover doang kan diibaratinnya, cuman sayangkan potensinya tuh banyak nih di dance cover doang, mesti cuma cover dance. Nah yang kalau masalah support, masalah ada kategori rookie Hube Sanbe, sebenarnya support aja. Kalau misalnya ada wadah, ada regulasi yang bisa ngatur dan punya pengalaman. Masa kalau misalkan event-event aba-aba yang nggak tahu K-pop, yang nggak tahu DC, dia soal bikin event dengan kategori rookie Hube Sanbe dan nggak tahu ketentuannya itu dari mana sampai dari mana, buat apa juga coba kalau dia nggak bisa memfilter. Tapi kalau misalnya ada wadah, misalkan kalau misalnya di contoh ada Hansamo, ada NYI, ada kayak komunitas besar yang resmi, yang kalau bisa sih yang aku harap buat kedepannya biar Deskoper makin maju, bisa jadi
jadi parameter wadah yang bisa ngewadahin semua anak Nescafe yang mau, yang minum, yang suka nih dengan dia tuh. Oh, kalau buatnya kayaknya cocoknya di Ruki. Kenapa? Karena dia juga tahu ada regulasi atau aturan tertentu kalau pengen Nescafe itu kayak gini. Kalau dia udah ngerasa UB, ya udah dia bakal naik tingkat dengan ada ketentuannya. Udah orang-orang juga tahu dengan jelas. Jadi yang sayangkan beda kan kayak B-boy, kayak dance tradisional, tahu mana kategori yang udah amatir, yang udah advance kayak gimana. Harapannya aku sih ke depannya Nescafe juga bisa naik satu tingkat sama kayak dance yang lain, bisa kayak lebih ngerti dan lebih tahu manfaatnya dan tahu masuk ke kategori mana kalau misalkan mereka mau lomba gitu. Ya aku pengen ya. Ya, betul paham. Ini kebetulan nih dari si Mamang K-pop, mana nih Mamang K-pop? Ada mau ngasih masukan nggak nih? Iya, Mamang K-pop nih, Mamang K-pop nih. Kayak ada yang mau ngomongin nih. Mamang K-pop gimana Mamang K-pop? Saya mau ngasih tips sukses dan kritik juga ya di sini buat teman-teman dan cover yang ingin sukses. Yang pertama, latihan yang rajin itu penting. Betul. Karena dengan latihan kita bisa diri kita. Nah, betul. Kalau misalkan ada orang yang menghina, tunjukkan dengan prestasi kita bahwa kita ini membuahkan hasil. Kita ada hasil ini, kita positif loh, tidak negatif yang kita lakuin. Jadi misalkan ada ngomong-ngomong negatif, Anda bisa apa? Saya punya prestasi. Pucak. Oke, mantap. Itu ya. Mantap, positif banget. Positif. Jangan gampang menyerah dan kalau bisa ikut lomba besar atau di luar kota, karena itu dengan itu kita ada tantangan kita pergi ke satu kota. Betul banget. Mantap. Pasti bisa menang gitu kan. Terus jangan saling menyebut dalam tim, itu paling penting. Jangan saling menyebut. Ini Sanbe namanya. Dan harus saling mensupport. Nah. Ya. Dan terus kritiknya buat anak-anak Sanbe di kota manapun jangan pernah turun ke Ruki. Karena itu kalau ada kelakuan yang sangat sampah. Haram. Ingat, dilarang turun kategori. Itu sampah. Ada mau cari uang kerja. Kalau misalkan mau prestasi plus uang ya dengan lomba besar. Karena kalau di Hube dan Sanbe uangnya lebih besar daripada di Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mamang K-pop. Mamang K-pop. Mamang K-pop. Gak suka aja tiba-tiba. Tiba-tiba di tukang naik ikan koi deh. Angin. Beda nggak cara ngomongnya yang pengalaman sama yang enggak mah ya? Bijaksana. Tapi emang bener ya, kayak maksudnya yang tadi disampaikan sama si Bang Atui juga. Jadi buat Sanbe kalau misalkan turun ke Ruki itu kayak apa ya? Jadi kesannya tuh turun grade tuh merendahkan diri sendiri. Iya kan, nggak pantas aja. Justru malah bakal effort tuh kalau misalkan yang si Ruki nih baru turun, dia pengen masuknya ke kategori Sanbe nih. Nah, itu bagus sih. Iya. Jadi dia emang dia turun ke lomba ya emang karena ya udah gue siap nih buat ikutan lomba mau lawannya siapapun ya gue nggak masalah gitu. Kayak gitu kan. Lebih enak. Pengen nambahin dong Yoy, pengen nambahin. Gimana Lang? Gimana? Kalau menurut orang pribadi ya sama yang kita kan udah bahas kemarin sama Tricky Wiki ya. Kalau orang masih tetap mikirnya itu akan lebih baik kalau si kategori itu dihilangin gitu. Jadi udah aja. Cuma ada kompetisi gitu. Jadi nggak dikotak-kotakin gitu. Jadi yang si Ruki misalkan sekarang Ruki kalau mau ikutan misalkan bunga daya si iya gitu. Dapat si Ethan menang itu kan jadi apa ya? Mentalitasnya juga jadi jelek gitu. Iya, benar. Jadi kalau nggak ada kategori itu kan jadinya kalian sesama grup semua cover dance itu kan bisa saling nge-push kemampuan masing-masing ya. Dan jadi si ekosistem si cover dance itu juga bakal lebih maju kalau menurut orang seperti itu sih. Dan nggak ada kadang juga jadi kayak gini. Saya tahu masih Ruki gitu. Jadi kadang banyak orang yang jadi kayak gitu juga gitu. Iya benar. Soalnya pengalaman orang di cover sing ya nggak ada kategori kan. Jadi ya kita mau lawannya siapa aja, udah hajar aja gitu. Yang penting mah kita latihannya benar, materi kita bagus, konsep kita bagus. Ya udah kita
kasih yang terbaik aja di panggung gitu. Kalau menurut orang pribadi seperti itu sih. Dan lagian orang belum pernah turun ke cover dance juga sih, jadi ya mungkin nggak terlalu valid lah. Menurut kalian gimana? Nyambungin dari yang barusan. Kemarin-kemarin di Bandung tuh sempat ada something case juga gitu kan. Ada anak-anak rookie yang mereka jadi juri. Terus mereka berargumen, sebenarnya ada pemicunya juga, ada yang nge-trigger juga gitu kan. Entah triggernya kayak gimana, cuman mereka langsung berargumen kalau kenapa sih kalau anak-anak rookie itu nggak boleh jadi juri katanya. Oke. Sebenarnya gini ya, bukan masalahnya anak rookie nggak boleh jadi juri sebenarnya. Cuman kayak gini loh, ketika kita ngejuriin di event yang ada kategorinya, pasti kan udah ada tingkatannya masing-masing nih. Betul. Ada sedikit rasa nggak enak juga ketika B dijuriin sama yang kategorinya rookie, walaupun kita nggak tahu skillnya kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat dari kategori kan ya kayak ya kita aja kategorinya yang ikut lomba lebih tinggi dari kalian gitu. Oh kalian sosokan gitu bisa ngejuriin gitu kan. Oke, paham. Kasarnya seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu semua kan maksudnya bukan boleh atau nggak boleh sebenarnya kalian menjuri gitu. Cuman ketahuilah gitu, buat duduk di kursi juri itu sebenarnya bukan gaya gitu. Kalau misalnya kalian mikir kalian duduk di kursi juri terus gaya dilihat sama orang, kerjaan kalian cuma nilai-nilai doang, ya itu salah besar gitu kan. Kadang beberapa orang yang sekarang udah sering ngejuri pun kalau ditanya enak nggak sih ngejuri, enggak gitu kan. Tanggung jawab yang diembannya gede gitu kan. Terus kalau misalkan kita bikin salah penilaian dari kita sendiri gitu kan, buat grup kita juga gede effortnya, ditambah juriin plus ngegestar pas kita tampil tuh nggak bisa se-enjoy biasanya gitu, pasti ada tekanan tersendiri kalau tadi pesertanya pada bagus nih, kalau orang ngegestar orang harus lebih bagus gitu kan, sebenarnya kayak gitu kan gitu. Jadi buat para rookie yang kemarin sempat meributkan hal ini gitu kan, kalian semua boleh mau jadi juri, mau jadi gestar walaupun kalian masih di kategori rookie. Tapi tunjukin kalau misalnya kalian tuh emang berkualitas. Emang kalian tuh ada di posisi itu gitu. Jangan cuma sekedar otak kalian jangan cuma sekedar majang nama, ngartis. Ya, hey kalian nggak mungkin bisa menang lomba kalau cuma modal kayak gitu doang gitu. Oke, paham. Ini pengen ngasih contoh kasus ya, satu aja. Pengen ngasih contoh kasus. Orang yang nggak pernah dance cover, orang cuma ikutan cover sings, tiba-tiba jadi juri dance cover, menurut kalian gimana? Kalau buat orang sendiri ya, karena ya bisa dibilang orang lumayan lama di dunia cover dance gitu kan. Sebenarnya siapapun bisa ngejuriin dance cover karena basicnya dance cover ya sama lah kayak dance yang lain. Cuman kan nilai plusnya mungkin di nilai penjiwaannya sama konsepnya gitu kan. Betul. Semua orang bisa ngejuriin gitu. Apalagi orang-orang yang ada di circle-nya dance cover itu sendiri gitu. Otomatis dia ngerti lah gitu. Oh dunia K-pop tuh kayak gimana gitu. Karena ya kita juga nggak bisa bilang kan ini lomba dance cover, nggak boleh dong misalnya orang dari cover sing atau orang dari MD ngejuriin dance cover. Ya kenapa enggak juga gitu, kalau misalkan emang dia paham, dia mengerti poin-poin apa yang harus dinilai, ya kenapa enggak gitu. Enggak harus mentok di oh ini dance cover jurinya harus anak cover juga, nggak selalu kayak gitu juga sebenarnya gitu. Oke, yang lainnya ada yang mau nambahin nggak? Aman. Yang belum ngomong Diva, Sarga. Apa? Belum ngomong dong. Ya lagian kan di satu event juga nggak satu juri cover dance kan, biasanya kan ada 2, 3 gitu kan. Meskipun ada yang bukan anak dance cover, pasti ada lah anak dance covernya 1 atau 2 gitu, buat ngedampingin juri yang bener yang
bukan anak cover dance-nya itu. Iya. Gitu sih. Oke. Ya, cuma Gimana Lang? Ada kayak tambahan lagi nggak? gue, kayak Bang, udah. kalau misalkan Udah dulu deh. Ya. kondisinya kayak misalkan ada juri dance cover, tapi ada juga yang non dance cover, yang alangkah baiknya ada head of judge. Jadi head of judge itu dari pihak dance covernya kayak gitu. Kalau alangkah lebih baiknya, kenapa? Karena yang lebih paham juga kan. Kalau misalkan semuanya dilimpahkan sama orang-orang yang nggak tahu, wajar. Kalau misalnya juri dari non DC juga sebenarnya perlu, kayak misalkan perlu dari orang awam, orang luar yang menilai K-pop tuh kayak gimana, DC tuh kayak gimana, perlu. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan untuk yang jadi bukan penentu ya, kasarnya memediasinya itu lebih baik orang-orang yang lebih mengerti di dunia DC. Iya, betul sih. Karena gimana ya, kalau misalkan kita sebagai peserta datang ke suatu acara, berarti kan kita sudah harus ikutin terms and rules dari si acara tersebut ya. Nah, jadi mau gak mau ya kita harus gimana ya, harus terima lah misalkan dijudge sama si juri itu kan, namanya juga judge ya, judge kan, dia tuh kan ngejudge gitu. Dan kalau misalkan nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi aja gitu. Karena nggak, kalau kita ngomongin pengen semua acara perfect kan nggak mungkin juga gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi mending jadi review buat diri sendiri aja sih. Betul. Biar lebih baik. Ya berarti kalau udah ikutan event itu berarti secara langsung kita tuh udah nerima baiknya event itu. Kalau misalnya dari awalnya kita udah nggak ada minat atau nggak ada feel bagus buat event itu, ya ngapain juga ikutan, mending nggak usah ikut sama sekali. Oke, betul. Ini dari Mamang K-pop, ada mau nambahin lagi nggak Mamang K-pop? Mana Mamang K-pop? Halo. Mungkin kalau misalkan soal penjurian itu gimana harusnya sih ini udah berapa kali ya orang bahas, kayak misalkan satu event tuh harusnya si panitianya juga sih yang mensortir buat siapa yang jadi juri. Misalkan contohnya kayak 3 gitu kan, 3 misalkan ada orang, Ehan sama Gilang. Nah Gilang kan lebih ke cover sing. Nah kalau bisa dia nilainya jangan ada dance, dia mungkin dari aksi panggung atau dari lip sync bisa kan. Terus Ehan bisa menilai kesemuanya karena Ehan juga cover dance gitu kan misalkan. Nah misalkan sekarang orang MUA, ya orang cuma menilai dari aksi panggung sama make up gitu doang. Gitu. Jadi tahu batasan untuk menilai gitu. Nah yang kata Aceh juga bener sih sebenarnya, si yang juri yang rookie itu tiba-tiba ngejuriin Hubei Sanbei itu ya nggak pantas kalau kata orang itu. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Oke. Ini sekarang buat kita cairin suasana, kita main games.